2012. Kemudian pengalaman kerjanya sendiri di Photon Interactive sebagai software engineer pada Maret 2013 sampai April 2017. Kemudian di Peggy ini ada senior Android dari April 2017 sampai Agustus 2019. Kemudian Android Engineering Lead itu ada di Agustus 2019 sampai Februari 2020. Dan yang terakhir Engineering Manager pada Februari 2020 sampai sekarang. Nah, teman-teman, kalau misal ingin menghubungi Bapak Nugroho Yudo ini bisa ke emailnya yaitu nyperdana@gmail.com atau bisa diakses ke LinkedIn-nya www.linkedin Yuda Perdana 7480B251. Nah, kepada Bapak Nugroho Yuda kami persilahkan tempat dan waktunya. Monggo Pak, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Rizky ya. Mohon maaf ini karena baru pertama kali berjumpa kita semua, jadi agak belum begitu hafal lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati ya, Bapak Samad tadi sudah menyampaikan atas sambutannya di depan. Terus juga ada Ibu Syafina yang mengontak saya langsung. Dan juga ada Bu Rizky sebagai moderator dan Bapak Ibu dosen yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga tidak lupa nih teman-teman mahasiswa yang saat ini menghadiri KKL ya. Insya Allah semoga masih pada semangat ya. Jam-jam siang ini jam-jam rawan biasanya terus makan siang. Tapi saya lihat kayaknya wajah-wajahnya wajah-wajah semangat semua. Mudah-mudahan. Oke, baik. Saya akan share screen dulu. Boleh diizinkan Ibu untuk bisa share screen? Sudah Bapak, silakan. Baik. Terima kasih. Oke. Oke, sudah terlihat ya presentasi saya? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik, sebelumnya saya mohon izin lagi memperkenalkan diri. Nama saya Nugroho Yuda Perdana, boleh panggil Yuda saja, boleh. Saat ini saya sebagai Engineering Manager di sudah dari tahun 2020 ya, dan sebelumnya juga pernah bekerja di Photon Infotech namanya. Mungkin teman-teman tidak begitu familiar karena ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang software house ya. Jadi software industri dia sebagai vendor lah dalam artian perusahaan India yang membuka cabang di Indonesia. Jadi sempat selama 4 tahun juga bekerja di situ dengan klien yang ada di kebanyakan ada di Amerika Serikat. Jadi kita sebagai tenaga offshore-nya dari mereka. Selanjutnya di Peggy sudah sekitar 4 tahun lah untuk selama bekerja di Peggy dengan tadi awalnya sebagai senior Android ya. Terus sampai sekarang jadi sudah beberapa posisi karena saya jadi engineering manager di Peggy. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang membangun produk digital dengan software engineering. Kemarin sempat dikontak oleh Ibu Syafina untuk dikasih kisi-kisi ya, apa yang diharapkan untuk bisa diberikan dan untuk bisa dicapai oleh teman-teman sekalian untuk bisa dipahami. Dan tadi saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Slamet yang memang sudah menyampaikan bahwasanya dunia pendidikan kita memang harus catch up gitu. Harus align gitu dengan dunia industri yang akan siap menampung nantinya, terutama di Politeknik Harapan Bersama ini. Dan ini kegiatan yang cukup menarik dan cukup baik saya rasa untuk bisa menghubungkan
kita ini kami ini yang berada di langsung dunia praktisi, dalam artian praktisinya ya, langsung ada berada di dunia industrinya sebagai praktisi, dan juga teman-teman yang memang sekarang sedang belajar, dan bapak ibu dosen yang memang dalam dunia akademisi yang saat ini mengajar dan mendedikasikan dirinya untuk pendidikan. Baik, ini tema kita pada kesempatan kali ini itu adalah membangun produk digital dengan software engineering. Karena saya lebih dekat ke software engineering, jadi saya tarik produk digital itu ke arah software engineering. Oke, ini ada beberapa kontennya nanti yang akan kita bahas, yaitu kita akan sama-sama kenalan dulu nih, apa sih itu produk digital. Selanjutnya ada produk digital dan software engineering, bagaimana hubungannya mereka, gitu ya. Apakah hubungannya baik-baik saja atau hubungannya ada perselisihan. Selanjutnya ada juga yang ketiga, untuk membuat produk digital seperti apa tahapannya, dan yang terakhir nanti kita akan perkenalkan secara singkat profil dari individu. Oke, kita masuk dulu ke apa sih digital product itu. Kalau teman-teman lihat di sini ada 5 icon, 5 logo yang memang ini tuh kalau dalam dunia digital atau dalam dunia produk digital itu sudah terkenal. Dan kalau dari sisi engineering, dari sisi produk pun 5 tempat ini itu merupakan 5 tempat yang katakanlah paling keren lah. Yang paling keren yang bisa diajak join gitu ya. Kalau teman-teman dari kampus ada yang bisa join di salah satu tempat ini itu luar biasa sekali. Dan ini pasti orang-orang terbaik yang memang bisa join di sini. Itu ada Facebook ya. Terus yang A ini Amazon. Terus selanjutnya ada Apple. Selanjutnya yang N ini Netflix kalau teman-teman tahu gitu. Dan yang terakhir yang pasti yang sehari-hari kita juga sudah temui Google ya. Jadi kalau disingkat istilahnya Faang gitu ya. Jadi 5 produk ini tuh merupakan tempat impian para software engineer, para produk, para pegiat digital yang memang jadi tempat yang paling bagus. Meskipun ada perusahaan-perusahaan lain yang bagus. Oke, selanjutnya dunia digital saat ini sudah sangat mempengaruhi kehidupan kita. Di gambar teman-teman bisa lihat ini evolusi dari telepon genggam ya, yang tadinya besar, lumayan besar gitu ya. Ini makin lama berevolusi, size-nya semakin kecil dengan ada tombol. Setelah itu tidak pakai tombol lagi, tombolnya langsung berada di layar sampai saat ini yang kita kenal gitu. Ya mungkin saya juga salah satu orang yang sempat merasakan punya HP yang warnanya hitam putih gitu ya, monokrom gitu ya, kalau teman-teman tahu, sempat merasakan itu. Dan dunia teknologi saat ini itu berkembang. Produk digital itu ada di mana-mana, di setiap lini kehidupan kita saat ini. Apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita itu sudah ada produk digitalnya. Dari mulai hiburan, teman-teman bisa tadi ada Netflix ya, nonton di aplikasi Netflix, bisa game pun banyak gitu kan. Setelah itu ada perbankan ya, teman-teman bisa dengan mudahnya mengatur keuangan teman-teman melalui layar handphone yang ada di saku teman-teman sekalian dan di genggaman teman-teman sekalian. Terus selanjutnya juga transportasi ya. Salah satunya yang ngetren itu di untuk transportasi darat yang jarak dekat gitu ya, kayak ojek online gitu. Teman-teman nggak perlu repot-repot lagi, khawatir nggak dijemput sama temannya mungkin gitu kan. Nah, bisa diantar dengan ojek online. Jadi pemesanannya pun dengan mudah, dengan cepat gitu kan, dan dengan akurasi yang baik, dan bahkan bisa di tracking gitu. Ini ada di mana sekarang yang Gojek ini. Gitu juga dengan pemesanan makanan gitu. Pada saat isoman mungkin ya, isolasi mandiri, teman-teman nggak bisa keluar, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak ada yang bisa bantu belikan makanan gitu kan.
pemesanan makanan, aplikasi pemesanan makanan atau produk digital pemesanan makanan itu sangat membantu sekali untuk bisa mengantarkan dan membelikan makanan untuk kita yang tidak boleh keluar dan tidak bisa keluar gitu. Terus apalagi belanja online gitu ya. Belanja online ini pun juga luar biasa maraknya gitu. Ada yang bahkan perusahaannya sudah merger dengan perusahaan ojek online gitu. Sudah menjadi raksasa digital yang ada di Indonesia saat ini gitu. Nah, pertarungannya pun juga cukup hebat gitu ya untuk belanja ini, untuk e-commerce lah ya istilahnya. Selanjutnya ada travel yang kita geluti saat ini, yang berkaitan dengan dunia travel, pemesanan tiket pesawat, tiket hotel, tiket kereta api, tiket bus gitu ya. Ini kita juga dipermudah gitu. Kalau dulu mungkin bingung ya, kita harus pesan kemana gitu kan, kita harus ke agen-agen yang memang kita harus jalan ke sana dulu, lihat dulu jadwal penerbangannya seperti apa, kita lihat dulu airline yang ada di sana seperti apa, kita lihat dulu juga tempat tujuan kita yang kita tuju itu seperti apa, bandaranya sedang ada di bandara mana yang mau kita tuju gitu. Nah itu agak menyulitkan gitu ya. Jadi setiap kita mau ingin terbang untuk memesan tiket pesawat, kita harus datang ke travel agent yang memang di offline ya, secara offline gitu kan. Kita harus datang atau kita telepon dulu gitu, dan biasanya pun kita belum tahu nih harganya itu berapa sih gitu kan. Nah tapi dengan adanya produk digital ini itu kita bisa langsung melihat kita mau kemana sih gitu. Bahkan kita bisa coba-coba lihat, oh kalau misalnya kita mau iseng ke Jayapura misalnya, atau kita ke Manokwari misalnya, kita mau iseng ke sana gitu. Kita lihat berapa sih biayanya gitu, berapa sih harga tiketnya biasanya gitu. Itu kita bisa lihat dan kita bisa dulu itu pakai kertas gitu ya, harus kita print, harus kita cetak, terus kita bawa, jangan sampai ketinggalan tiketnya ya. Kalau mau pergi kemana-mana ya pasti nggak boleh ketinggalan tiket. Terus di bandara dikasih lihat. Tapi kalau sekarang itu nggak perlu, kita tinggal kasih lihat aplikasi. Ini Pak, aplikasi kita, ini pemesanan saya, gitu kan, kode booking saya udah selesai. Tinggal masuk, itu mempermudah sekali buat teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu juga mungkin ya saat ini kita dipermudah juga ya dengan adanya Zoom gitu ya, dengan adanya fasilitas video streaming ini juga merupakan sebuah produk digital yang difasilitasi gitu kan, yang saat ini lagi booming gitu. Apalagi pada saat kondisi pandemi seperti ini, yang dimana-mana itu nggak bisa berkumpul, gitu. Tidak boleh melakukan kerumunan gitu. Jadi ini merupakan sebuah teknologi yang memang sangat membantu, gitu. Membuat yang jauh jadi dekat. Asalkan jangan membuat yang dekat jadi jauh, gitu. Apalagi yang dekat jadi menghilang gitu kan, atau ghosting gitu kan, ada hal seperti itu. Oke, ini produk ya. Produk itu adalah, kalau di sini tulisannya adalah product is about value. Ya. Therefore, the digital version is anything that exists in digital form and delivers value. Jadi kalau kita berbicara dengan tentang produk, kita berbicara juga tentang value apa yang ada di dalam sebuah produk tersebut. Bukan hanya produk asal-asalan produk, kita bikin sesuatu tapi tidak punya value. Value ini dalam artian nilai yang bisa bermanfaat tuh, nilai yang bisa bermanfaat untuk dari produk ini yang bisa diambil. Bahkan teman-teman pada akhirnya produk digital ini pun akan melakukan monetisasi, yang mana pada akhirnya mereka akan mengenerate ya, istilahnya menghasilkan keuntungan dari produk digital ini. Seperti misalnya yang kita tahu tadi ada Google memberikan search engine-nya gitu kan. Kita dengan mudah mencari hal-hal yang mungkin kita butuhkan, informasi yang kita butuhkan gitu ya. Mereka memonetisasinya
agar mereka mendapatkan keuntungan, gitu, mendapatkan revenue, gitu kan. Itu adalah dengan cara mereka memberikan pemasangan iklan. Jadi kalau teman-teman lihat di Google ada yang paling atas terus ada tulisannya ads gitu ya. Nah itu adalah iklan berbayar gitu ya, yang lumayan lah untuk pemasukan Google gitu ya. Itu bisnis iklan itu ya pasti akan terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan orang selama memang si platformnya, si produk digitalnya itu masih laku untuk bisa dijalankan. Gitu. Lain halnya dengan mungkin e-commerce gitu ya, atau travel agent, online travel agent gitu ya. Kalau e-commerce dan online travel agent mungkin memonetisasinya dengan cara yang berbeda, tidak memasang iklan, tapi dengan mencari keuntungan dari partner dan juga dari transaksi yang memang kita generate gitu ya. Transaksi yang kita hasilkan. Ada margin yang memang bisa kita ambil. Seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan produk. Kalau kita bicara produk, tidak lepas dari sebuah value. Ya, marak juga startup gitu ya, yang memang mau membuat produk digital, yang mau membuat ya katakanlah aplikasi gitu kan, yang yang mereka itu punya ide, gitu. Lalu memberikan dari ide tersebut mereka coba kerjakan gitu ya. Dan banyak juga yang ada juga yang survive, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Karena apa? Karena value yang dideliver oleh produk tersebut itu tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat masyarakat. Oke. Selanjutnya ini ada semacam studi kasus lah ya. Teman-teman bisa lihat ini bentuk atau gambar dari aplikasi pergi-pergi yang saat ini live. Ini itu adalah halaman search result dari pencarian hotel. Jadi di teman-teman buka aplikasi kita ada icon hotel, lalu teman-teman setelah klik icon hotel tersebut, lalu ada form yang perlu diisi, yaitu tanggal berapa yang mau di booking hotelnya, terus setelah itu di daerah mana hotelnya yang mau di booking, setelah itu bisa dilakukan pencarian dan muncullah halaman ini. Nah, di halaman ini tuh selama kita melakukan selama kondisi COVID, kita melakukan beberapa improvement gitu ya, penyesuaian gitu ya, untuk bisa kita tetap bisa meyakinkan customer kita supaya mau tetap orang-orang yang memang mau memesan hotel gitu kan, itu merasa aman dan nyaman gitu di tengah kondisi pandemi COVID saat ini. Nah, ini sebagian besar pergi-pergi customer pergi-pergi adalah ya orang yang memang suka traveling gitu kan. Bahkan ketika pandemi pun mereka pun ya tetap berencana untuk planning gitu ya, melakukan perjalanan nginap gitu kan di hotel gitu kan. Bahkan ya mungkin hanya sekedar staycation gitu kan, ada tren-tren yang namanya staycation sekarang ya, meskipun dekat rumah gitu ya, di kota yang sama, tapi pengen menikmati fasilitas yang ada di hotel tersebut gitu kan, bawa keluarga gitu kan. Bisa jadi juga ada juga yang namanya work from hotel gitu ya, bukan work from home lagi, tapi dari hotel kerjanya gitu kan. Itu ada yang memang seperti itu, karena mungkin ya dari satu sisi kita sudah cukup lama juga untuk tidak kemana-mana gitu, dalam artian di rumah saja gitu. Nah ini muncullah fasilitas-fasilitas ini yang memang kita pastikan supaya para customer kita itu, para tamu-tamu kita itu adalah orang-orang yang memang merasa nyaman gitu. Makanya kita tambahkan di sini tuh ada namanya fitur accommodation higienis dan clean, bersih dan higienis standarnya gitu. Yang mana ini menjadi sebuah faktor yang cukup penting untuk customer kita gitu, untuk dalam mereka memilih tempat mereka menginap gitu. Nah, dengan adanya development clean and safe stay feature ini gitu, pergi-pergi itu bisa menolong customer dan juga bisa menolong si hotelnya itu sendiri. Jadi hotel juga mendapatkan
mendapatkan customer dan customer pun juga merasa aman dan nyaman gitu, karena sudah ada standar kebersihan dan juga keamanan yang sudah diterapkan oleh hotel tersebut. Ini sebuah studi kasus kita yang pada saat terjadi pandemi ini, kita harus segera catch up gitu ya, kita harus segera menyesuaikan. Kalau dalam dunia software industri itu ada istilahnya agile gitu, kita harus bisa agile untuk menerima respons, menerima perubahan gitu. Jadi kita harus bisa bergerak cepat untuk menyesuaikan pasar yang ada saat ini. Oke. Nextnya adalah kalau teman-teman bisa lihat di sini ada screenshot ya, screenshot dari home, halaman depan aplikasi Pegi. Nah, di sini saya mau breakdown dari sebuah, katakanlah Pegi itu sebuah produk digital gitu, yang berisi produk digital itu. Apa aja yang terdiri dari produk digital tersebut. Jadi ketika ada breakdown, produk digital tersebut itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama itu dari conceptualization atau ide. Ini dulu nih yang awal. Konsepnya itu mau bikin seperti apa? Let's say ketika 6 tahun, 7 tahun yang lalu melihat kayaknya susah ya masalah hotel gitu ya. Harus kemana, harus datang ke resepsionisnya langsung misalnya. Pada saat itu juga, terus ketika di sana harga pun kita nggak tahu gitu kan, tiba-tiba mahal gitu kan. Setelah itu kita nggak dapat info apakah ada diskon, apakah ada potongan harga dan lain sebagainya. Kita nggak dapat info itu. Kita nggak dapat, agak sulit mendapatkan info tentang tipe kamar misalnya, tipe tempat tidur yang memang disediakan oleh hotel gitu kan. Terus fasilitas apa aja yang ada di hotel tersebut kita nggak tahu. Maka muncullah ide gitu kan, untuk bisa gimana kalau kita buatkan aja kan sebuah produk digital yang memang punya value. Itu tadi value-nya adalah memberikan informasi kepada customer bahwasanya mereka itu bisa melihat inventory ya, melihat inventory apa saja yang ada di dalam aplikasi kita, yang ada di dalam produk kita. Kita buatlah sebuah produk namanya, ini kita bikin produk hotel atau accommodation. Begitu juga untuk yang pesawat dan kereta api gitu ya. Mau pesan tiket pesawat dulu susah gitu ya. Mau pesan tiket kereta api juga harus ke tempatnya. Apalagi sekarang sudah banyak gitu, tapi pada saat itu memang masih susah. Nah, sekarang yang baru itu adalah pesan bus dan travel. Kalau teman-teman mungkin masih secara konvensional untuk mau pesan bus, tiket travel itu ya langsung ke terminal gitu kan. Atau kalau sudah punya langganan telepon gitu, bang ini berangkat jam berapa gitu, mas ini berangkat jam berapa besok berangkat enggak gitu. Nah, dengan adanya fitur ini kita bisa lebih mempermudah lagi. Bahkan orang-orang yang pengen tahu nih di tempat dia berdiri saat ini tuh ada titik ada pick up point ya istilahnya, ada tempat di mana bus atau travel itu berhenti enggak gitu. Jadi tinggal bisa dicari dan keluarlah listnya gitu ya. Oh, ini ada dekat sini nih gitu. Tinggal sekali naik Gojek misalnya atau naik angkot misalnya, lalu langsung sampai gitu. Ini dari idenya dulu gitu. Lalu setelah dari ide didukung oleh fitur. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini adalah produk yang kita sebut produk ini. Nah, fitur itu yang menyokong produk yang kita jelaskan. Dan ada desain, pasti kita pengen tahu visualnya seperti apa. Dan yang terakhir dan yang paling penting pun juga adalah kita breakdown produk itu ada engineering atau ada kode di dalam produk digital ini. Oke. Nextnya ini tentang produk ya, tentang ide. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada kasus di mana klien ya, katakanlah klien atau customer gitu ya, ingin membuat sebuah ayunan. Sebenarnya dia hanya ingin membuat sebuah ayunan. Tapi ketika dia, ini gambar yang pertama ya, ketika dia menjelaskan, itu tuh penjelasannya dia tuh rumit gitu. Dia tuh hanya pengen punya ayunan, tapi ini kayaknya ayunannya ini punya 3 tingkat gitu kan, yang dijelaskan sama dia. Jadi kayak
Oke, 3 tingkat. Lalu challenge-nya itu adalah gimana kita mengkonversi ide tersebut menjadi menjadi produk yang baik gitu ya. Nah, lalu ada nih yang kedua ini project leader-nya memahami seperti apa. Oh, ternyata beda gitu. Ini challenge-nya. Jadi transfer knowledge pemikiran gitu ya antara si yang memiliki ide dalam tanda kutip dengan orang yang akan mengeksekusi ide tersebut itu menjadi bagian yang sangat penting di awal. Kalau itu sudah salah, ya kesananya juga tidak akan tepat. Terus yang ketiga nih, gimana si analis mendesain ini gitu. Ternyata lebih aneh lagi. Pohonnya terbang gitu ya. Terus ayunannya ada di tengah-tengahnya gitu. Yang keempat, gimana programmer menulisnya gitu. Ternyata udah salah semua gitu ke sana. Yang kelima, ini tester beta tester biasanya dalam software itu ada stage-stage-nya gitu ya. Dan ini beta tester ini ngeliat, oh ini pas mau dites, kok jadinya begini gitu ya. Jadi kayak gantungan yang bunuh diri gitu ya. Nah, terus dari sisi bisnis, wah, bisnis konsultan menggambarkannya tuh, wah yang indah-indah gitu kan, yang baik-baik, yang keren gitu kan, sampai kelihatannya ini ayunan punya sofa nih, empuk kalau duduk di sana gitu kan, selain di ayunannya ada fungsi ayunannya, ini juga empuk gitu ya, jadi duduk gitu. Lalu yang ketujuh ini, gimana project didokumentasikan, nggak ada dokumentasinya gitu. Karena ngebut ya, biasanya gitu ya, diminta buru-buru, ayo cepet selesai kapan gitu kan, minggu depan udah harus selesai, ini gitu ya. Ya udah, yang terjadi adalah udah kita kejar aja gitu ya, bahkan tanpa dokumentasi gitu kan, bahkan kadang-kadang melewati fase testing gitu, udah langsung aja gitu, udah selesai. Akhirnya apa yang deliver sama ke customer ya bukan sesuatu yang mereka ekspektasikan. Yang kedelapan ini apa yang operation install ternyata cuma kali aja, terus customer diminta bayaran seperti apa, naik turun, support kita juga seperti apa, nah ini malah nggak ada nih, kayak pohon ditebang. Lalu ketika marketing mengiklankan ini jadi ice wing gitu ya. Tapi yang paling penting adalah value-nya tadi. Value-nya yang dibutuhkan oleh customer itu apa? Yang dibutuhkan oleh customer itu adalah ayunan. Meskipun itu tuh hanya ban diikat saja itu udah cukup gitu bagi customer. Yang jelas ayunan. Kalau di kita mungkin yang jelas customer bisa pesan tiket pesawat, tiket hotel, dan juga kereta api dari Bebas. Udah itu aja. Gak perlu kompleksitas yang lainnya gitu ya, yang harus customer tanggung. Gitu. Itu yang part produk yang bagian ide ya. Selanjutnya adalah fitur ya. Nah, kalau fitur ini itu adalah sebenarnya capability. Jadi kalau tadi kita let's say ada produknya itu hotel, flight, bus, train gitu ya, pemesanan semuanya. Nah, fitur ini itu yang mensupport produk itu tadi sendiri. Contohnya dari hotel misalnya, dia bisa melakukan pencarian berdasarkan lokasi, search by location, itu fiturnya. Lalu kalau di flight misalnya, dia bisa melakukan pembelian bagasi. Jadi kalau misalnya mau naik sebuah maskapai, terus maskapai tersebut tidak menyediakan bagasi gratis, kita harus beli bagasi itu. Nah, di situ disediakan. Atau bahkan sekarang ini karena memang lagi ada PPKM yang diperketat ya dengan level-levelnya, ada airline yang memang memberikan atau menyediakan tes PCR dengan harga yang murah gitu ya, dibandingkan kita tes PCR langsung ke sana. Itu fitur juga ya. Jadi bisa dibeli sekaligus bisa dipesan dan bisa dibeli sekaligus di tempat kita ketika kita mau membeli tiket pesawat gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, bus juga seperti itu, train juga seperti itu. Kita bisa lihat schedule mana yang ada, jadwal yang mana yang kosong, jadwal mana yang ada tapi sudah terisi penuh. Itu merupakan fitur-fitur yang mensupport produk. Oke, setelah fitur ada apa lagi? Desain. Ini yang menarik dan juga karena desainnya harus menarik. Kalau nggak menarik, nggak asik ya.
Ini menarik dan juga punya kompleksitas yang katakanlah tidak kalah gitu ya. Bagaimana ada UI, ada UX. Kalau UI itu adalah user interface. User interface itu adalah ya apa yang dilihat oleh user. Tadi kalau kita melihat di halaman sebelumnya ada halaman search result hotel, itu adalah UI, user interface itu yang kita lihat. Terus ada lagi user experience gitu ya. Kalau user experience itu lebih mencakup yang lebih besar lagi gitu, bukan hanya UI saja gitu. Tapi mencakup interaction-nya, ya, mencakup flow-nya gitu ya. Ini kalau kita pencet gimana sih gitu. Ada yang bentuknya itu kayak tombol gitu ya, tapi nggak bisa dipencet gitu. Nah itu nggak bagus UX-nya. Atau ada yang sebenarnya itu tuh tombol gitu, tapi nggak kelihatan seperti tombol, terlalu kecil gitu, atau bahkan terlalu besar gitu. Sehingga orang tidak aware kalau itu tuh adalah tombol atau button yang bisa di tap gitu, yang bisa dipencet gitu. Itu juga tidak bagus user experience. Partnya ada banyak nih, ada mulai memikirkan nih gimana sih kita mau membuat apa. Terus ada user research ya. User research itu melihat ke usernya langsung, jadi dipanggil ngobrol sama usernya, ayo coba dilihat kalau misalnya seperti ini seperti apa gitu kan, interview ngobrol dengan user, apa sih yang kalian butuhkan gitu kan. Terus ada competitor analysis, melihat juga nih kalau ini produk udah punya kompetitornya, kompetitor tuh melakukan apa sih, seperti apa gitu kan. Nah terus kita mau membuat diferensiasi seperti apa sih. Nah lalu menentukan flow-nya dari mulai contoh memesan tiket kereta api ya. Ya kita pertama mungkin melakukan pencarian dulu, kita mau kemana. Setelah melakukan pencarian kita pilih gitu. Setelah pilih kita bisa memilih kursi ya. Kalau di kereta api kita bisa pilih kursi, kita mau pilih kursi yang mana nih, duduk dekat mana, di gerbong mana ya, duduk dekat toilet kah atau jauh dari toilet kah, di tengah kah gitu. Itu bisa kita pilih gitu. Nah setelah itu flow-nya apalagi selanjutnya setelah pilih kursi kita pilih payment metodenya, cara mau kita membayar itu pakai apa gitu. Ada yang melalui bank transfer biasanya, ada yang melalui mungkin pakai kartu kredit gitu ya, atau ada yang melalui apa namanya swalayan ya, bisa melalui Alfamart atau Indomaret, itu juga bisa gitu. Nah nanti masing-masing dari metode pembayaran tersebut punya spesifikasi yang berbeda-beda. Kalau menggunakan kartu kredit itu bisa langsung kelihatan tiketnya. Tapi kalau mau menggunakan bank transfer harus menyesuaikan dengan misalnya 3 digit di belakang yang diberikan supaya lebih cepat verifikasinya. Atau menggunakan virtual account itu juga bisa. Lalu ada interaction. Interaction ini yang berkaitan dengan tadi yang udah kita jelaskan ya. Ini kalau di tab itu tuh apa sih yang terjadi, itu berkaitan dengan interaction. Lalu ada apalagi user story ya. User story ini adalah journey-nya si user itu sendiri, termasuk tadi flow, termasuk tadi interaction gitu kan. Terus juga ada user persona. User persona itu adalah suatu representasi dari tujuan yang didasarkan pada kebutuhan kelompok gitu. Market mana, segmen mana yang mau kita sasar gitu. Misalnya kita mau menyasar segmen Gen Z ya, generasi Z ya, atau Gen Z dan milenial. Tentu itu akan berbeda gitu. Hasilnya ketika kita menyasar ini buat ibu-ibu, buat ibu-ibu yang memang pengguna ini. Tentunya akan berbeda. Ini untuk kaum bapak-bapak nih, bapak-bapak yang jokesnya nggak lucu gitu kan. Ini itu tentu akan berbeda gitu, dengan anak-anak gitu. Anak-anak nih kita carinya gitu kan. Nah itu juga akan berbeda gitu. User persona. Nah selain itu ada banyak juga yang berkaitan dengan desain ini, mulai pewarnaan, terus layoutnya, ilustrasinya, ya gambar-gambar yang dibutuhkan di situ, visual elements, terus branding, terus juga dari sisi fontnya kita mau punya font seperti apa gitu kan, sebagai identitas dari desain kita ini. Terus selanjutnya ada icon.
Nah, ini cukup kompleks juga di urusan desain. Oke, yang terakhir adalah engineering. Teman-teman sekalian, jadi ketika kita melihat produk digital, teman-teman sebenarnya adalah melihat baris-baris kode yang sudah dikompil, yang sudah dikompil dan menjadi interface, user interface yang teman-teman lihat. Jadi line of code itu, baris kode itu adalah hal yang paling real yang membangun produk. Dengan adanya desain, tanpa diwujudkan dengan melalui software engineering, itu nggak akan ada. Okay. Jadi line of code itu adalah aset yang memang paling menjadi batu batanya untuk membangun si produk digital ini. Dan ini confidential, nggak boleh di-share kemana-mana, nggak boleh diberikan ke orang lain, nggak boleh diumbar-umbar, nanti open ke publik, nggak boleh. Tapi yang paling penting adalah bukan si code-nya ini. Ada lagi. Yang paling penting adalah orang-orang yang memang bekerja memaintain baris-baris kode ini. Jadi si engineer-nya tersebutlah gitu ya, yang penting gitu. Kalau ada problem gitu kan, kalau ada penambahan fitur misalnya, kalau ada bugs misalnya gitu kan. Nah, mereka lah yang akan bekerja untuk melakukan revisi atau membenarkan baris-baris kode tersebut gitu. Tanpa mereka pun baris-baris kode itu ya nggak akan ada dan nggak akan bertambah. Kalau ada problem itu bugs itu akan ada. Poinnya adalah dari produk digital tadi yang kita sudah jelaskan di depan, engineering, software engineering itu make it happen the product. Jadi tanpa ada software engineering, produk digital ini nggak akan ada. Sama kayak teman-teman mau bangun rumah, desainnya udah bagus, arsitekturnya bagus, interior desainnya udah ada gitu. Tapi teman-teman nggak panggil orang untuk ngebangunnya, nggak akan jadi di rumah gitu. Nah, engineering itu di situ partnya adalah orang yang akan membangun ini. Jadi pentingnya engineering dalam produk digital itu adalah kalau produk digital itu memberikan arahan kita mau membuat apa, desainnya seperti apa, idenya bagaimana. Produk engineering, software engineering itu adalah orang-orang yang membuat itu terjadi, make it happen. Oke. Kita next dulu ya. Produk digital dan software engineering. Oke. Ini kita akan sedikit ngobrolin tentang hubungan dengan produk digital dan software engineering tadi. Jadi kita tadi sudah masuk ke breakdown dari si produk digital tadi. Ini sekarang bagaimana sih hubungannya mereka? Oke, software engineering itu software engineers solve problems by building a useful, reliable, and scalable solution for users in the form of software. Okay. Jadi produk tadi itu biasanya berangkatnya juga dari masalah, sehingga dia menghasilkan value. Dia berangkatnya dari masalah. Gitu. Kita ambil contoh, ya tadi udah banyak contoh yang lain. Misalnya ojek online, ini sebuah masalah gitu, karena biasanya ojek pangkalan itu belum tentu ramah, belum tentu juga aman, gitu ya. Tingkat keamanannya juga tidak jelas. Terus kalau mau naik angkot gitu ya, nunggunya lama. Terus juga tingkat keamanannya juga rendah. Maka muncullah dari masalah tersebut muncullah ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Nah, software engineers solve problem gitu, menyelesaikan masalahnya, dengan apa? Dengan menghubungkan si driver dengan orang yang mau melakukan perjalanan, menghubungkan driver dengan orang yang mau melakukan perjalanan. Itu cara menyelesaikan masalahnya. Dengan apa? Dengan produk digital. By building a useful, ya, membangun sesuatu yang berguna, reliable, dapat diandalkan. Jangan pada saat ini aplikasinya bisa dipakai dari jam 12 sampai jam 3 gitu. Lalu jam 3 sore sampai malam sampai besoknya jam 1 lagi itu tidak bisa dipakai. Itu nggak reliable. Jadi
tidak apa namanya, ya orang juga nggak mau gitu, menggunakan ini apa sih cuma jam segini doang bisa dipakainya gitu kan. Itu tidak reliable. Nah, kita pengen yang useful, berguna, bermanfaat ya, dan reliable, dapat diandalkan gitu ya. Meskipun tengah malam sendirian gitu, mau pulang, misalnya perempuan mau pulang naik motor gitu kan, tapi tengah malam sendirian, takut ketemu yang enggak di jalan gitu kan, pesan ojek misalnya, pesan ojek online terus bang temenin gitu. Nah, itu bisa diandalkan itu. Tengah malam masih bisa dilakukan transaksinya. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, ya, 360 hari dalam setahun itu dia nyala gitu, hidup gitu. Dan scalable. Scalable adalah dia dalam skala yang bisa, dalam skala masalah yang lebih besar, dia tetap bisa diandalkan. Nah, scalable solution di dasar. Oke. Ada banyak hal ya yang apa namanya dibalik software engineer ini. Jadi seperti teman-teman melihat sebelum membuat atau merancang atau coding gitu ya, sebelum kita coding langsung gitu ya, untuk sebuah produk yang baik itu membutuhkan arsitektur yang kuat juga, gitu, yang bagus juga. Lalu membutuhkan data struktur yang fleksibel dan baik juga supaya si produk ini, si software ini itu bisa di scale dengan data struktur yang baik. Ini bisa di scale menyesuaikan dengan bisnisnya. Terus juga algoritmanya juga yang baik gitu, sehingga tidak boros terhadap resource gitu, tidak makan CPU, tidak makan RAM gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga kompleksitasnya. Oke. Ini saya mengistilahkan seperti ini. Karena tadi kalau dengan bahasa bangunan kurang enak gitu ya, tukang bangunan dengan arsitek gitu kurang enak gitu. Jadi ini ada istilah yang saya lihat lebih cocok gitu. Jadi software engineer dan product manager atau tim produk gitu, itu adalah seperti aktor dan director film. Jadi director film ya sebagaimana kita tahu dia mengarahkan alurnya. Oh, ini seperti ini loh, alurnya nanti bakal seperti jalan ceritanya seperti ini gitu kan. Tapi hal-hal kecil yang memang tidak bisa diarahkan oleh director film itu akan tetap ada. Seperti gaya si aktor itu sendiri. Itu khasnya aktor hanya dimiliki oleh si aktor itu sendiri, kekhasannya. Kalau teman-teman lihat di sini ada Tony Stark ya. Kalau perannya Tony Stark ya, nama aslinya Robert Downey Jr. yang dia cukup unik perjalanan hidupnya ya. Pernah di penjara dulu, gagal berkali-kali gitu kan. Baru saat sekarang ini baru-baru ini dia booming dengan Marvel ya, dengan film Marvel Universe-nya gitu ya. Marvel Cinematic Universe-nya. Ini dengan perannya dia sebagai Iron Man gitu. Ini siapa sih sekarang yang nggak tahu gitu, anak-anak kecil pun tahu ini Iron Man gitu. pada tahu gitu. Ini lalu sebelahnya ada Steven Spielberg. Dia juga director film yang filmnya cukup baik. Yang terakhir itu mungkin teman-teman dia membuat film, saya lupa judulnya. Dia membuat film yang apa namanya, yang berkaitan dengan dunia VR, virtual reality, yang berkaitan dengan dunia maya yang memang sebenarnya pada saat itu orang-orang sudah mengimplementasikan itu. Jadi sebagai game lalu dibawa ke dunia nyata, seperti dunia nyata lah. Nah, jadi hubungannya si software engineer dan product manager kalau di sini saya boleh simpulkan adalah seperti aktor dan director film. Kekhasannya aktor
kadang-kadang dia tidak harus juga sesuai dengan teks gitu ya. Sesuai dengan teks yang di print, yang dicetak gitu kan. Tapi dia mendapatkan, oh ini konsepnya begini, oh maksudnya begini gitu kan. Adegannya maksudnya seperti ini, saya harus jatuh, saya harus kalah, saya harus begini gitu kan. Nah, dia sudah mendapatkan konsep itu, sudah memahami itu, dan dia memiliki ruang untuk berimprovisasi. Jadi nggak hanya dia aja yang mengikuti naskah tok gitu ya, secara mengikuti naskah, tapi kekhasannya dia pun juga bisa dicampurkan, diimprovisasikan, sehingga menjadi film yang enak gitu, lebih enak ditonton. Itu teman-teman. Oke, nextnya ini sedikit mau cerita aja. Ada di pagi-pagi itu seperti apa sih kegiatan software engineer-nya? Ini ada ya biasa persiapan hari. Kalau lagi WFH ini ya di rumah aja biasa. Tapi kalau misalnya ke kantor ya persiapan jalan berangkat ke kantor. Terus biasanya kita ada meeting atau daily stand up namanya. Kita menganut Scrum atau Agile. Jadi daily stand up ini kita lakukan setiap hari untuk update tas apa yang sudah selesai dikerjakan, tas apa yang sudah diprogres dan mau mengerjakan apa setelahnya. Gitu. Paling tidak 3 poin itu yang kita obrolin selama daily stand up. Terus selanjutnya collaboration, ya, kalau software engineer yang lain mungkin ya butuh tanya-tanya, butuh ngobrol sampai produknya gitu kan. Setelah itu nextnya ya coding, langsung implementasi. Selanjutnya udah simpulkan harinya. Oh ini hari ini udah gini. Nah ini sebenarnya ada video ya, teman-teman bisa lihat di Instagram Pegi Live. Ya, jadi di sini ada A Day in My Life as a Software Engineer. Ini namanya Kamila. Dia salah seorang software engineer di Pegi sebagai iOS engineer. Oke, kita dulu ya. Building the product. Oke, di sini gimana engineer itu membangun produk. Nah ini kalau teman-teman lihat ini ada lingkaran. Lingkaran ini menggambarkan continuous integration. Integrasi yang berkelanjutan. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau biasanya gini. Kita kalau mau membangun produk itu dari MVP-nya dulu. Minimum valuable produknya dulu. Produknya apa sih? Misalnya produknya kita pengen bikin skateboard gitu. Kita pengen bikin skateboard, kita bikin rodanya dulu, kita bikin papannya dulu, udah jadi nih buat alat transportasi udah bisa jalan. Setelah itu kita iterate lagi, kita lakukan improvement lagi. Oh dari roda ini kita bisa ganti nih, rodanya lebih gede. Oke, rodanya lebih gede, terus papannya kita hilangin, kita kasih kerangka, jadilah sepeda. Nah, terus kita iterate lagi, kita ada sepeda nih, rangkanya kita ganti, kita tambahkan mesin gitu ya. Jadilah motor gitu. Terus lalu kita iterate lagi, kita tambahkan body gitu kan. Mesinnya kita ganti yang lebih besar, bannya kita ganti jadi 4 gitu kan. Jadilah mobil. Jadi ketika kita membangun software, membangun produk digital dengan software engineering, itu tidak langsung semerta-merta kita lihat, oh ini langsung jadi seperti ini gitu. Nah, misalnya pergi-pergi yang saat ini tuh nggak langsung saat ini gitu. Nggak langsung seperti ini ketika saat pertama kali dibangun gitu. Jadi dicicil dulu, oh kita mau buat ini dulu, oh yang ini. Oke, setelah itu udah jadi, terus kita iterate lagi, kita ulangi lagi prosesnya. Proses yang ada di sini, desain software, build software, sampai rilis, kita ulangi lagi dengan fitur yang berbeda gitu, atau produk atau ide yang berbeda gitu. Nah, kita improve lagi terus gitu. Jadi kalau teman-teman bayangin terjadi pagi-pagi misalnya, kan pagi-pagi aplikasinya udah jadi gitu kan, terus software engineering-nya ngapain aja gitu kan, pasti udah nggak ada kerjaan dong, enggak. Kita terus melakukan improvement gitu, namanya continuous integration gitu. Jadi kita terus melakukan improvement supaya produk kita itu terus catch up dengan kebutuhan dari user. Oke, jadi ada desain produk, terus desain software tadi sudah kita jelaskan secara arsitektur dan sebagainya, itu penting untuk kita buat. Baru build software ini yang nyatanya kita coding gitu ya. Terus tes di software, kita tes supaya
sesuai nggak nih dengan ekspektasi gitu kan. Jangan sampai kita minta ayunan tapi yang dibikin ini kapal pesiar gitu kan, nggak sesuai. Baru dirilis. Setelah pas dari testingnya baru dirilis. Untuk testing ini tuh ada manual dan ada otomatis tes yang di tempat kita ya. Jadi tetap ada yang manual ya melakukan testing secara manual gitu kan, mencari bug gitu kan, dan ada yang automatic test gitu. Automatic test itu jadi kita membuatkan script kode yang script kode tadi itu akan menjalankan aplikasi kita secara otomatis gitu. Jadi itu dijalankan berulang-ulang sehingga tidak ada, kita memastikan quality yang kita bangun gitu, produk yang kita deliver gitu kan, feature yang kita deliver itu memiliki quality yang tinggi, quality yang baik, quality yang bagus. Terus juga ketika rilis ini ada tim juga yang membantu kita ya, ada release engineering namanya, dan juga ada DevOps. Nah, DevOps ini menarik nih, ada ceritanya. Kalau dev itu developer, ops itu ya ops ya. Jadi dulu tuh susah gitu ya. Ketika ada bug, salah-salahan. Oh ini responsibility-nya di developernya nih, gitu ya. Di engineering-nya nih salah nih, gitu kan. Kodenya jelek, gini gitu kan. Nah, terus dari engineering enggak, ini tinggal servernya harus dinaikin, begini, bla bla bla, gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Gitu. Nah, makanya ada satu role baru yang dibikin ya, namanya itu DevOps, digabung ya, developer dengan ops ya, digabung DevOps. Jadi supaya kalau ada problem, mereka tuh bisa ngobrol langsung di sini. Oke, ini saya coba perkenalkan secara singkat aja ya di tempat kita. Dan di terms software engineer secara keseluruhan ada back-end, ada front-end. Kalau teman-teman lihat ini sebuah meme yang saya pasang di sini untuk membuat si singa ini mengaum, ini front-end yang sebelah kanan ya, yang dilihat user. Terus back-end-nya itu sebelah kiri, ini yang terjadi proses belakangnya seperti apa. Nah, ini sedikit gambaran dari tempat kita. Ini ada gambaran umum lah arsitekturnya. Jadi ini di depan ini ada bagi mobile app ya, aplikasinya. Terus ada back-end system. Jadi aplikasi bakal ngambil data ke back-end system. Setelah itu back-end system store ke database. Terus ada extranet. Extranet ini adalah sistem hotel ya, yang hotel menginput data availability pemesanan kamar ke dihandle juga oleh backend system. Nah, backend inilah nanti yang menjadi yang dia menjadi sentral untuk mengatur gitu, untuk mengatur data yang ada. Oke, ini lanjutannya prospek karir dari software engineer. Ada backend engineer. Backend engineer ada bahasa pemrogramannya Python, Java, Go, PHP ya kan. Terus juga kalau dan lain sebagainya ya, masih banyak ya. Front end atau web engineer, nah ini ada Vue, Node.js dan lain sebagainya. Terus ada mobile app engineer, sekarang yang banyak itu ya Android dan iOS. Mobile app dengan front end atau web itu biasanya kita sebut dengan front end client. Nah, back end ya, back end ini yang back end ya, ini back end. Nah, ini ada beberapa tips dan trik juga untuk teman-teman kalau mau menjadi seorang software engineer. Ya, pertama pelajari banyak teknologi stack sebanyak mungkin gitu, pelajari. Setelah mempelajari ini jangan lupa yang kedua build up on the fundamental. Secara konsep juga harus kuat, secara fundamental juga harus paham gitu kan. Jangan hanya cuma copy paste aja gitu. Terus yang ketiga belajar dari orang lain gitu. Ya biasanya pair programming dan lain sebagainya itu ada di kita. Terus Google is your best friend ya. Jadi kalau ada masalah ya ngadunya ke Google biasanya dulu, gitu. Nggak langsung ke orang. Gitu. Terus selanjutnya coba untuk belajar tentang tipe dari masalah yang berbeda-beda. Gitu. Ya misalnya sekarang kita belajar untuk membangun REST API misalnya. Ntar besok kita belajar untuk membuat hal yang lainnya. Gitu. Nah selanjutnya selalu curious, selalu ingin tahu. Nah, ini tetap di-keep karena teknologi itu berkembang. Lanjut break your work into chunks. Nah ini di breakdown task yang bisa dikerjakan menjadi lebih kecil-kecil lah. Nah selanjutnya ini lagi yang terakhir Google is your best friend, karena yang namanya software engineer itu memang sangat membutuhkan Google ya. Kalau teman-teman tahu di
ada web yang namanya Stack Overflow, yaitu adalah tempat curhatannya para software engineer kalau lagi mentok gitu, kalau lagi susah nanya. Terus biasanya Google bakal mengarahkan ke ini di Stack Overflow ada nih yang pernah punya masalah yang sama seperti kamu gitu ya. Terus tinggal dilihat jawabannya apa. Oke, itu untuk tadi materi tentang produk digital dan sebagainya. Nah, ini sekedar perkenalan singkat dari Pegi-Pegi. Ini adalah tim kita di 2018 atau 2019. 2019. Ini terakhir kumpul ya. Bukan terakhir kumpul juga masih ada di 2020 sempat juga. Nah, ini tim kita pakai orang-orang semua ya. Terus oke, ini ada kantor kita itu ada di headquarter kita di AKR Tower ya. AKR Tower lantai 7 di Kebon Curug, Jakarta Barat. Kalau teman-teman main ke Jakarta, keluar tol Kebon Curug itu langsung kelihatan AKR Tower-nya. Nah, kita ada di lantai 7 dan ada di gedung sebelahnya juga sebenarnya ada masih gedung tinggi. Terus ada beberapa cabang juga, Jogja, Bali, Bandung, dan Surabaya. Ini produk kita yang udah kita mention tadi, ada accommodation, kita ada 11.000 hotel di Indonesia dan dapat 18.000 hotel di luar negeri. Terus ada kita sebagai official partner dari KAI juga, kita melayani lebih dari 4.000 rute. Selanjutnya untuk flight, kita punya 30 lebih partner AIRN yang connect ke lebih dari 15.000 domestik dan internasional rute. Dan selanjutnya kita juga punya partner dengan bus dan agen travel ya, banyak 200 tiket bus agen yang connect ke domestik rute. Oke, terus di sini kemarin di proposal dimintakan juga untuk menjelaskan division tim dari Pegi-Pegi. Ini pertama ada engineering yang berisinya biasanya ada back end software engineer, ada front end, ada tadi front end termasuk juga aplikasi untuk Android dan iOS.